Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha hari ini? Semoga anak-anak sehat selalu, dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah dalam memahami pembelajaran jarak jauh hari ini. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar tema 3, makanan sehat, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh, pembelajaran keempat. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan mengamati iklan, siswa mampu menyebutkan dan menyajikan kata kunci dari paparan iklan elektronik yang diamatinya. Dengan menuliskan alasan mengapa orang-orang memiliki perbedaan, siswa mampu menceritakan keanekaragaman adat istiadat di lingkungan sekitar. Dengan mengamati lingkungan sekitarnya, siswa mampu mengidentifikasikan aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya Indonesia. Anak soleh dan solihah, marilah kita awali pembelajaran online hari ini dengan membaca doa belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Masih ingatkah kamu dengan gambar aktivitas pasar? Menarik untuk dicermati bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki begitu banyak perbedaan, akan tetapi semuanya saling bekerja sama. Semua orang dapat saling bekerja sama sekalipun berbeda agama, suku, adat istiadat, dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama. Perbedaan tidak menghalangi upaya saling membantu dan bekerja sama, karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi oleh diri sendiri. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain. Selanjutnya, di sini ada gambar peta Indonesia, kemudian tarian-tarian daerah Indonesia, dan keragaman budaya Indonesia. Apa yang kamu lihat dari beberapa gambar? Apakah hubungan semua gambar tersebut dengan gambar peta Indonesia? Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau. Dengan ribuan pulau yang dimilikinya, Indonesia memiliki keragaman budaya dan adat istiadat yang mewarnai kehidupan sehari-harinya. Oleh karena itu, kita sebagai anak bangsa seharusnya mampu saling menghargai dan menghormati perbedaan yang dimiliki dan menggunakannya sebagai modal pembangunan. Berikut adalah lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda. Di cengkraman kaki burung Garuda terdapat tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia memiliki sebuah semboyan yang luar biasa, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan, bahwasanya sekalipun di Indonesia terdapat begitu banyak suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain, semuanya bersatu sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Perbedaan dan keanekaragaman yang ada justru menjadi sebuah kekuatan yang pada akhirnya memperkaya sifat budaya bangsa Indonesia dan lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
Perbedaan yang ada di sekitar kita merupakan kekuatan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Dengan keragaman yang dimilikinya, manusia saling bekerja sama dan bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara ekonomi, sosial, dan budaya. Contoh kegiatan yang dapat kita lakukan untuk mendukung keberagaman sosial di lingkungan sekolah yaitu 1. Saling membantu saat ada kesulitan. 2. Membersihkan ruang kelas dan lingkungan sekolah. Kemudian 3. Belajar kelompok. Dengan keberagaman, manusia dapat saling bekerja sama dan bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Beragam profesi pun berkembang dan mendukung pemenuhan kebutuhan hidup. Bahasa Indonesia yang dipergunakan juga merupakan satu contoh hal yang menjembatani perbedaan sosial budaya yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Perhatikanlah kedua gambar berikut ini dengan teliti. Kegiatan apa saja yang sedang dilakukan oleh anak-anak dalam gambar tersebut? Apakah kamu pernah melihat kegiatan seperti itu di lingkunganmu? Kedua gambar tadi bercerita tentang upaya manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya. Bahasa Indonesia merupakan contoh upaya manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya. Kegiatan seni yang bertujuan melestarikan budaya Nusantara juga merupakan sebuah upaya pembangunan sosial budaya. Contoh lain dari pembangunan sosial budaya adalah dengan semakin terbukanya kesempatan bagi kaum wanita untuk bersekolah dan menuntut ilmu setinggi mungkin. Perhatikan iklan berikut. Iklan tersebut adalah iklan tentang makanan dengan kalimat iklan Pesona Pangan Nusantara ke-10. Iklan memang harus dibuat semenarik mungkin agar dapat menarik perhatian mereka yang melihatnya. Oleh karena itu, penting untuk selalu berhati-hati dalam penyampaiannya. Contoh iklan dan kata kuncinya. 1. Iklan Yakult. Kalimat iklannya adalah lebih dari 100 penyakit berasal dari usus. Kemudian kata kuncinya yaitu cintai ususmu Yakult setiap hari. Kedua, iklan Eksis. Kalimat iklannya Rabu rawit, Rabu wajib irit. Kata kuncinya irit itu eksis. Selanjutnya tentang air infus. Air infus adalah air bening yang telah diberi tambahan potongan buah atau herbal sehingga memberikan sensasi rasa air tertentu. Air infus bermanfaat bagi kesehatan. Secara teknis, air infus dibuat dengan memasukkan irisan buah-buahan ke dalam air putih, kemudian didiamkan beberapa jam sampai sari buahnya keluar dan air akan berubah rasanya. Namun, jangan hanya ikut-ikutan mengkonsumsinya. Kenali dahulu manfaat dari bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam air dalam botol tersebut. Dengan mengenali manfaat dari bahan-bahan yang digunakan, kita dapat memperoleh lebih banyak manfaat yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Selanjutnya, Ibu akan memberi contoh cara membuat infus water berikut dengan bahan-bahan yang digunakan. Bahan-bahannya adalah 1,5 sendok makan perasan jeruk nipis, setengah jeruk lemon diperas, setengah timun diiris-iris, 4 lembar daun mint bila ada, dan setengah liter air putih. Kemudian cara membuatnya, jeruk nipis diperas dan disisihkan sebanyak 1,5 sendok makan. Kemudian jeruk lemon dibelah 2 dan diperas. Masukkan semua bahan ke dalam botol kaca berukuran 1 liter. Tutup rapat dan diamkan dalam lemari pendingin semalaman. Dan yang terakhir, minuman berenergi siap dikonsumsi.
Baiklah anak-anak, demikianlah pemaparan materi hari ini. Semoga bermanfaat, mudah dipahami, dan tetap semangat belajarnya ya. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kerjakan tugas-tugas berikut ini dengan teliti dan cermat.